Menantu luar biasa. Bab 14. Mengalahkan. Hoa. Semua orang yang hadir berpikir Andrew Yang tidak bisa menghindarinya. Kepalanya akan pecah dan darahnya akan mengucur kemana-mana. Mereka tidak berpikir Andrew Yang, hanya terhuyung-huyung sedikit, dan serangan Marco yang ganas gagal. Wajah Marco sangatlah berat dan gerakannya gagal. Serangkaian teknik telapak tangan yang terhubung terus digunakan tanpa waktu jeda. Dia tidak percaya bahwa Andrew Yang masih bisa bersembunyi di bawah serangan serangkaian gerakan ganas ini. Orang-orang yang hadir telah melihat Marco yang menggunakan serangkaian teknik telapak tangan ini, tidak bisa tidak berseru. Tangannya tanpa henti beraksi. Setiap telapak tangan memiliki kekuatan menghancurkan perut bagian dalam, mematahkan otot dan tulang. Marco pernah menggunakan metode ini untuk mematahkan puluhan tulang orang lain, yang hampir membunuh mereka. Andrew Yang terlihat santai, seolah berjalan di malam hari. Setiap Marco akan melakukan serangannya, dia akan mengambil langkah dan dengan cepat menghindari pukulan tersebut. Sebanyak apapun pukulan yang diberikan Marco, Andrew Yang akan bergerak beberapa langkah. Setiap langkahnya bisa menghindari serangan Marco. Sama seperti bagaimana Pedro Zhang menyerang Marco sebelumnya, Marco menghindari serangan tangan Pedro Zhang satu persatu. Pada saat ini, semua orang yang hadir terkejut dan menatap. Dengan kungfu yang luar biasa, bukankah dia seperti pahlawan yang keluar dari serial TV? Ini adalah menantu yang digosipkan keluarga Lin. Melihat bahwa Marco dipermainkan oleh Andrew Yang, seperti monyet di arena tantangan, Tony Lin dan Charles Lin tidak bisa menahan diri. Marco, jangan lepaskan dia. Perangi Andrew Yang, untukku dan tendang dia dari arena itu. Tony Lin tidak bisa duduk diam, dia berdiri dan berteriak di arena tantangan. Meskipun Marco membuat suara tanda setuju, dahinya berkeringat. Yang lain tidak tahu apa yang sedang terjadi. Sebagai klien, dia tidak bisa memahaminya lagi. Pria di depan ini sangat kuat. Tidak peduli bagaimana kita melakukannya, atau bahkan dengan cara kecil, kita dapat dikalahkan secara diam-diam satu persatu. Dia sama sekali sadar bahwa dirinya bukan lawan Andrew Yang. Memikirkan hal ini, Marco sudah lama bermain-main, dan dia menghela nafas dengan marah. Dia tidak mau menyerah tanpa berusaha. Dan bos masih menonton. Bisakah dia melakukan yang terbaik? Marco berteriak. Dia menggunakan gerakan menggabungkan tinju dan kakinya dan menyerang Andrew Yang dengan kekuatan penuh. Andrew Yang menggelengkan kepalanya dengan cara yang tidak menarik, menciptakan angin di bawah kakinya lagi, dan dengan cepat menghindari serangan Marco satu persatu. Semakin banyak Marco memukul, semakin lemah pukulan dia. Andrew Yang tidak bisa menahan cibiran dan berkata, Apakah kamu lelah? Sekarang giliranku ketika kamu lelah. tanpa menunggu tanggapan Marco, Andrew Yang menyerbunya dengan sangat cepat. Kaki Andrew Yang tampaknya sangat sederhana, dan Marco berpikir dia harus melawan. Dengan tangan terentang, dia bermaksud untuk memblokir kaki yang segera mencapai matanya. Tidak mau. Klik. Marco menjerit, wajahnya berubah, dan dia memuntahkan seteguk darah. Dia terus terbang keluar sampai tali yang mengelilingi arena itu putus. Buk! Terdengar suara benda besar jatuh ke tanah. Seluruh arena tiba-tiba diam, dan semua orang terpana.
Satu kaki, hanya dengan satu kaki, orang hebat yang dibanggakan sebelumnya itu dikalahkan seperti ini. Alice Lin menatap Andrew yang semakin bersinar seperti matahari, dan membuatnya terpesona. Tim medis bergegaslah selamatkan dia. Apakah kalian semua mau melihat dia mati? Tony Lin berteriak marah pada tim medis yang tertegun. Begitu tim medis bangun, mereka bergegas merawat Marco yang memiliki napas yang terengah-engah. Sayangnya Marco tidak mati, tetapi dia sudah seperti cacat. Wasit, Andrew yang hampir membunuh orang. Perusahaan Weili telah melakukan pelanggaran serius, jadi kita harus segera menyelenggarakan konferensi keamanan. Tony Lin terlihat kesal. Marco adalah seorang jenderal hebat yang diberikan kepadanya oleh kakeknya. Nilainya tidak terhitung. Tetapi hasilnya, dia dijatuhkan oleh Andrew Yang. Bagaimana mungkin dia tidak membencinya? Wasit memandang Andrew yang tanpa ekspresi, dengan ragu-ragu lalu memandang Charles Lin, dengan keringat dingin di dahinya. Orang-orang perusahaan Donglin benar-benar tidak tahu malu. Marco sebelumnya menghabisi Pedro Zhang. Orang-orang dari perusahaan Weili meminta wasit bersikap adil, tetapi wasit pada saat itu menatap mata keluarga Lin. Sekarang saatnya untuk merubah diri sendiri. Memalukan memiliki wajah seperti itu. Semua orang berpikir Tony Lin sangat tidak tahu malu. Ada dua standar untuk satu set aturan. Ternyata keluarga Lin tidak hanya kejam terhadap bangsanya sendiri, tetapi juga pembunuh yang bahkan tidak peduli dengan wajah mereka. Tidak heran mereka berkembang begitu cepat. Setelah Charles Lin mendengar itu, wajahnya memucat, dan terlihat sangat jelek. Diam, wasit akan mengumumkan hasilnya. Silakan lanjutkan. Meskipun perilaku Marco yang tadi menghabisi Pedro Zhang sangat tidak tahu malu sebelumnya, pemenangnya adalah raja dan yang kalah adalah pecundang. Tapi sekarang situasinya terbalik, dan kekuatan Andrew yang jauh lebih kuat daripada kekuatan Marco. Jika dia menyangkalnya di depan begitu banyak orang, sama saja dengan menodai keluarga Lin. Charles Lin menatap Andrew yang dengan tatapan dingin. Kakek. Tony Lin gelisah dan ingin membantah. Ketika dia melihat wajah Charles Lin yang suram, dia menahannya. Kakek tidak akan mengambil keputusan, jadi aku akan melakukannya sendiri. Tony Lin yang kebingungan, menunjuk pemain terbaik kedua di tim dan menyuruhnya naik. Ketika pria itu melihat keahlian Andrew Yang, dia takut. Dia tidak punya pilihan karena telah menerima uang dari orang lain dan ia harus melakukan sesuatu untuk mereka. Setelah orang itu naik, wasit mengumumkan dimulainya kompetisi. Andrew yang tidak ragu sama sekali. Dia menendang orang dari arena dengan satu kaki. Tali yang baru diperbaiki kembali putus. Ada tambahan seorang pria yang sekarat tergeletak di tanah. Orang-orang di bawah panggung berpikir bahwa mereka telah melihat permainan tadi, yang cukup mengejutkan mereka dengan kekuatan Andrew Yang. Tanpa mempertimbangkan bahwa tidak ada penutup, Andrew yang memecahkan masalah hanya dengan satu kaki. Terlepas dari keterkejutan di hati, tidak dapat menahan diri untuk terkejut. Dua orang lainnya melihatnya, mata mereka ketakutan, kaki mereka gemetar dan ingin mengakui kekalahan.
Tony Lin sangat marah sehingga dia menggertakkan giginya, tetapi dia tidak berdaya dengan Andrew Yang. Dia melihat dua pesaing lain yang ingin diam-diam pergi. Apakah kamu ingin naik sendiri atau pulang untuk melihat keluargamu? Keduanya pergi kering pada gilirannya, seolah-olah mereka sudah mati. Tanpa terkecuali, Andrew yang menyapu mereka semua dan membiarkan mereka bernapas untuk sementara waktu. Tepat sebelum dia naik ke panggung, dia mengambil tangan kecil lembut dan halus istrinya. Andrew yang hanya ingin mengundang istrinya. Andrew yang menatap bibir merah Alice Lin yang lembut, menunggu wasit mengumumkan hasilnya. Sepintas, wasit masih ragu untuk menatap Charles Lin, dan suaranya terdengar dingin. Apakah kamu tidak mengumumkan hasilnya ketika perusahaan Donglin kalah? Wasit menghapus keringat di kepalanya, melihat Charles Lin mengangguk tanpa suara, dan mengumumkan dengan keras. Perusahaan Weili menang. Ada ledakan tepuk tangan di atas panggung. Andrew yang berdiri di arena tantangan dengan tenang, tiba-tiba menatap Tony Lin dengan tatapan jijik. Jangan mengejek ketidakmampuan perusahaan Weili, seperti perusahaan Donglin yang bergengsi. Hanya 8 besar. Setelah itu, Andrew yang keluar dari arena tantangan, dan Alice Lin akan menunggunya dengan raut kegembiraan. Dia melihat Tony Lin dan bergegas menghampirinya seperti orang gila, seolah ingin merobek Andrew yang sampai 8 potong. Video selanjutnya. Bab 15.